dinil haq liyudhira ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustadzah, ya Ustadzah, Bapak, Saudara yang kami hormati, ya sekali lagi malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini ya alhamdulillah kita bisa hadir ya dalam forum ini, dan kita berharap pertemuan singkat ini memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya ya. Amin. Saya ingin menyampaikan, sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan dua hal yang penting ya, yang perlu kita perhatikan sama-sama. Pertama masih terkait dengan soal COVID ya. Nanti yang kedua masih melanjutkan materi kemarin ya. Terkait dengan COVID ini saya bacakan saja ya, apa yang dicatat ya oleh Dr. Catur ya. Dr. Catur ini Direktur Rumah Sakit Asia ya. Direktur Rumah Sakit Asia, dan beliau itu juga mantan ya, mantan pernah kena kena COVID ini ya. Itu hari 2 atau 3 hari yang lalu ya, 2-3 hari yang lalu beliau isi materi ya, cukup bagus juga ya. Kebetulan dia spesialis psikiatri ya, spesialis kejiwaan. Saya kira bagus sekali ya untuk jadi pembelajaran kita ya. Nggak tahu ini foto saya nggak muncul ya. Ya, hanya ruang itu. Oke. Beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saat ini semakin tinggi risiko untuk terpapar COVID-19, terbukti dengan penambahan masyarakat yang terkontaminasi positif ya, COVID semakin banyak. Untuk menjaga diri dan keluarga dari COVID-19, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Pembicaraan pandemi ini tidak bisa dipisahkan antara aspek medis dan teologis atau spiritual. Jangan mengedepankan salah satunya. Jika hanya medis yang dikedepankan, yang terjadi adalah kesombongan. Jika hanya teologis yang dikedepankan yang terjadi adalah kesalahpahaman. Penyakit karena virus termasuk COVID disebut penyakit yang self-limiting disease ya, Penyakit yang bisa disembuhkan diri sendiri jika imunitas, daya kekebalan tubuh baik. Maka senjata utama untuk menghadapi COVID-19 adalah imunitas yang tinggi ya, yang baik. Islam menganjurkan untuk terus berikhtiar meningkatkan imun dengan ikhtiar medis dan teologis. Ikhtiar medis ya, antara lain ini penting ya, istirahat yang cukup, tidur tidak terlalu larut malam, makan dengan gizi yang seimbang, minum air minimal 1,5 liter atau 6 gelas belimbing ya, olahraga atau aktivitas ringan di rumah, jika perlu ya minum multivitamin atau probiotik ya, atau ditambah misalnya dengan sari kurma atau dan yang lain ya, sesuai dengan ketersediaan yang ada di rumah kita masing-masing. Untuk ikhtiar teologis yaitu satu, memperbanyak istighfar karena akan membuat hati bersih yang meningkatkan sistem imun kita.
Dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal 33. Ya. Dalam konteks ini Allah ya tidak akan mengadab orang-orang yang minta ampun tadi kan, maka memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, ini ya, mohon maaf, ini nanti berhenti 40 menit ya? Boleh nih. Halo. Nanti tak katanya nanti bisa tak pindah dulu ya. Nanti tak pindah ke Bu Leni dulu, nanti dikembalikan ke saya ya anunya. Oke, saya lanjut. Pertama, ikhtiar teologis itu salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Berdasarkan studi oleh George Moll dari National Institute of Health, terbukti bahwa ketika seorang melakukan donasi atau sedekah, beberapa area di otak yang terkait dengan kenyamanan, koneksi sosial, dan rasa percaya turut aktif sehingga menciptakan efek positif terhadap perasaannya. Juga membuat otak melepaskan hormon endorfin, memproduksi hormon dopamin, serta oksitosin yang mampu meningkatkan imunitas tubuh dan mengurangi stres. Di dalam hadis, dan siapa yang dipelihara karena kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Ya. Sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, masih ikhtiar teologis spiritual itu adalah sabar terhadap semua skenario Allah. Sabar dalam arti tetap berikhtiar melakukan langkah pencegahan. Sabar dan sholat sesungguhnya menjadi kunci utama peningkatan sistem imun sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang keempat, selalu mengingat Allah dengan berzikir. Karena saat mengingat Allah, hati menjadi tenang, otak merilis hormon oksitosin yang akan meningkatkan sistem imun. Dalam surat Ar-Ra'du ya, Ra'du 28. Tubuh akan memproduksi natural killer cell ya saat seseorang berada di puncak spiritualitasnya karena selalu mengingat Allah ya. Mengingat Allah karena saat mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Kemudian yang kelima, berdoa tanpa henti menghilangkan stres dan membuat bahagia, memunculkan hormon kebahagiaan. Hadisnya, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali dengan doa. Ya. Hadis riwayat Al-Hakim. Berikutnya, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Satu, memakai masker. Artinya apa? Melindungi fisik. Berzikir melindungi lahir dan batin. Itu yang penting juga. Yang kedua, mencuci tangan disertai ringan tangan bersedekah. Rajin mengadahkan tangan berdoa, terutama sepertiga malam. Yang ketiga, menjaga jarak penting, juga jaga iman juga penting. Menjaga jarak juga penting, jaga iman juga penting. Menjauhi kerumunan, jangan lupa jauhi kemaksiatan. Membatasi mobilitas, jangan lupa tetap ke masjid yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Paham ya maksudnya? Tetap ke masjid, tapi yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang keenam, menghindari makan bersama selain keluarga di rumah dan jangan makan berlebihan. Al-A'raf 31. Maka tetaplah sabar dengan menjalankan protokol medis dan teologis. Insya Allah kita akan dihindari dari penyakit apapun yang akan diberi
kesehatan yang optimal. Ya, ini poinnya di dua hal ya, yaitu pertama dari sisi dari sisi pendekatan medis dan teologis. Ada satu hal yang saya kira menarik juga untuk kita kita pelajari. Ada tulisan yang menarik juga masih terkait dengan COVID itu adalah Ari Ginanjar ya. Ini saya kok kurang 4 menit ya, mau mati nih. Gimana Boleh nih? Saat Ya, IG. sudah tak pindah ke antum loh. Coba antum pindah lagi ke saya. 4 menit 31. Yang co-host tadi loh, Bu. G. Ya. Katanya Sampun teori lah dipindah bisa sampun pindah menika. Nah, nggih. Lah dinyalakan lagi ya. Oke ya. Oke, pertama yang kedua ini tulisannya si Ari Ginanjar ya. Getarkan frekuensi tubuh Anda lebih untuk memengaruhi virus. Mereka yang mengetahui tentang gelombang energi yang akan memahami bahwa virus COVID-19 memiliki getaran frekuensi 5,5 Hz. Dan virus itu akan mati pada frekuensi di atas 25,5 Hz. Apa saja ya getaran yang menyebabkan rendah itu ada ketakutan, kecurigaan, kecemasan, ketegangan dan sebagainya. Ada juga tempat-tempat yang getarannya itu rendahnya. Rumah sakit, pusat rehabilitasi, penjara dan sebagainya. Dan yang paling menyebabkan juga kecil ya, itu rasa nyeri, takut, iritasi, kebisingan, kebanggaan, superioritas ya. Sombongan tadi ya, itu kecil, malah kecil. Justru yang melahirkan frekuensi itu besar itu sikap kedermawanan itu ada 95 Hz. Kemudian syukur, rasa syukur 150 Hz, welas asih 150. Terus menyayangi semua makhluk hidup 150 ya. Mencintai, tersenyum, bersyukur, berterima kasih ya. Itu energi yang meningkatkan ya getaran tadi. Doa atau sholat itu sampai 120 hingga 350 Hz ya. Coba ini saya kira ini menarik ya. Kuncinya itu di ketenangan ya. Kalau Ibnu Sina ya, itu sebagai penutup dari diskusi ini ya. Kalau Ibnu Sina itu menyebutnya begini ya. Ya. Kepanikan ya adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Ini saya kira nilai-nilai yang sangat berharga bagi kita ya. Makanya nanti saran saya begini ya, dari pelajaran-pelajaran penting ya. Ari Ginanjar sebagai motivator maupun dari Ibnu Sina ya. Pertama yang ingin saya tekankan ya untuk kita semuanya. Satu, kita sudah jangan terjebak pada pola pikir kita itu posisinya dalam keadaan positif atau negatif. Ya. Jangan positif atau negatif, tapi kita fokus bagaimana hidup sehat itu. Itu yang ingin saya tekankan. Hidup sehat itu. Karena kalau kita terjebak pada positif atau negatif, ya, sisi positif negatif, itu sekarang ada ini ya, virus itu kalau sudah lebih dari 5 hari masuk ke kita, itu itu sudah tidak lagi bisa terdeteksi oleh antigen maupun PCR.
Makanya dari beda mikir kita positif atau negatif, toh misalnya upama positif ya, kita yang namanya rumah sakit itu udah nggak ada yang nampung. Gitu. Maka satu-satunya jalan itu kita harus melawan itu dengan apa? Kemandirian tadi, yaitu tadi loh pendekatan medis.